TPUA, Roy Suryo, dan Tifauzia mencoba membangun persepsi seolah dunia akademik internasional sedang menyoroti isu ijazah Presiden Jokowi, padahal yang mereka sajikan hanyalah panggung penuh ilusi moral yang tidak berdasar. Dalam video ini, kita akan kupas tuntas narasi mereka, bukan dengan teori konspirasi, tapi dengan logika, data, dan keberanian untuk bicara jujur. Jika Anda masih peduli pada akal sehat bangsa ini, simak sampai akhir. Sebab diam terhadap kebohongan berarti memberi ruang bagi kebenaran untuk diinjak-injak. Di tengah negeri yang berjuang melawan korupsi, kemiskinan, dan tantangan global, ada sekelompok orang yang justru sibuk menggiring isu selembar ijazah dari 3 dekade silam. Bukan soal teknologi, geopolitik, atau daya saing nasional, melainkan polemik lama yang terus dihidupkan ulang. Ironisnya, mereka mengklaim bahwa ini riset ilmiah, bahkan mengaku didukung oleh ilmuwan dari Amerika, Australia, hingga Eropa. Tiba-tiba mereka tampil seolah akademisi kelas dunia, padahal kapasitas untuk duduk di forum ilmiah pun belum tentu dimiliki. Yang mereka lakukan bukan pencarian kebenaran, tapi penggiringan opini berbasis kebencian. Mereka menjalankan operasi opini yang dibungkus jargon akademik, namun disampaikan dengan penuh prasangka dan dendam pribadi. Ketika jalur hukum tidak membuahkan hasil, mereka beralih pada narasi ilmiah palsu, berharap nama-nama asing bisa memperkuat tuduhan yang tak berdasar. Namun patut ditanyakan, sejak kapan mereka memiliki akses pada peer-reviewed investigation di lembaga akademik internasional untuk meneliti dokumen resmi negara? Nama-nama ilmuwan yang disebut pun tak pernah bisa diverifikasi. Jargon seperti riset forensik dan istilah ilmiah lainnya hanya dipakai untuk membungkus opini yang rapuh. Kebenaran sejati tidak bisa dibungkus dengan kebusukan etika. Ilmu pengetahuan tidak dijalankan lewat cercaan, asumsi, dan manipulasi. Ini bukan soal ijazah, ini soal delegitimasi. Mereka kalah dalam narasi, dukungan publik, dan relevansi politik. Maka, upaya terakhir adalah mencoba menjatuhkan simbol keberhasilan Jokowi, kepercayaan rakyat. Sayangnya mereka lupa bahwa kepercayaan publik tidak dibangun dari ijazah semata, tapi dari kerja nyata, kepemimpinan konsisten, dan rekam jejak yang bisa diuji waktu. TPUA dan para pendukungnya kini berada dalam posisi yang lemah. Mereka bukan pencari kebenaran, melainkan pemain bayangan dalam permainan politik yang frustrasi. Roy Suryo tampil layaknya investigator independen, namun semua tahu ini bukan soal keilmuan. Ini soal menggiring opini menjelang transisi kekuasaan Prabowo Gibran. Targetnya bukan hanya Jokowi, tapi kesinambungan pengaruhnya. Mereka tahu Jokowi masih terlalu kuat untuk dilawan secara politik terbuka, maka narasi dijungkir balikkan. Seolah ini gerakan internasional padahal hanya suara segelintir kelompok di dalam negeri. Retorika ini sudah basi. Gunakan nama asing, lempar, istilah ilmiah, bangun sensasi. Tapi ketika ditanya bukti, jawaban kosong. Yang ada hanyalah monolog sepihak, PDF editan, dan grafik buatan sendiri. Tidak ada publikasi ilmiah, tidak ada transparansi metodologis. Ini bukan sains, ini propaganda. Roy dan Tifauzia bukan tokoh akademik yang kredibel. Roy adalah mantan politisi yang gagal, kini menggunakan keahlian telematikanya untuk membangun keraguan, bukan kebenaran. Tifauzia berlatar belakang kedokteran, tiba-tiba menjadi ahli dokumen, grafologi, dan linguistik. Padahal ini bukan kapasitasnya. Ia meminjam bahasa ilmiah untuk menutupi motif pribadi. Semua ini bukan tentang keilmuan. Ini tentang agenda politik terselubung. Mereka tahu tidak bisa menjatuhkan Jokowi lewat pemilu, maka diseranglah legitimasi personalnya. Ketika jalur hukum mentok, dibangunlah narasi sains semu. Namun sayangnya, setiap kali narasi mereka dibantah oleh lembaga resmi seperti UI, Kemendikbud, hingga Mahkamah Agung, mereka menuduh institusi-institusi ini telah disusupi. Ini delusi yang berbahaya.
Jika dibiarkan, bisa menghancurkan kepercayaan terhadap lembaga negara, institusi pendidikan, dan sistem hukum. Jika masyarakat percaya bahwa ijazah bisa dipalsukan dan negara membiarkannya, maka kepercayaan kolektif runtuh. Dan ketika kepercayaan hancur, bangsa ini berada di ambang kehancuran moral. Apa yang mereka cari bukan keadilan. Jika iya, seharusnya mereka hadir di forum resmi, membawa bukti sah dan argumen rasional. Tapi tidak, yang mereka lakukan hanyalah gerilya opini di media sosial, memanipulasi transkrip, memotong dokumen, dan menyebar ilusi bahwa Jokowi adalah penipu. Ini bukan sekadar kebohongan, ini kriminalitas intelektual, penyalahgunaan sains dan pengetahuan untuk kepentingan politik. Mereka menyebut diri pencari kebenaran, tapi lari dari hukum. Mereka bicara soal ilmiah, tapi tak pernah mengajukan jurnal. Mereka berlindung di balik istilah asing, tapi tak punya keberanian untuk membuktikan apapun secara transparan. Inilah ujian sesungguhnya, bukan untuk Jokowi, tapi untuk kita sebagai bangsa. Apakah kita akan membiarkan kebenaran dikalahkan oleh kebencian yang dibungkus jargon akademik? Apakah kita akan diam saat demokrasi digerus oleh suara-suara nyaring yang tak bertanggung jawab? Mereka tidak sedang berdiskusi. Mereka menciptakan noise, kebisingan yang dibuat agar publik bingung dan mulai meragukan segala sesuatu. Ini bukan debat ilmiah, ini sabotase terhadap akal sehat. Kita harus bersikap, bukan untuk membela individu, tapi untuk melindungi integritas nasional. Karena jika kita biarkan, bukan hanya Jokowi yang akan diserang. Siapapun pemimpin ke depan bisa menjadi korban serupa. Hari ini ijazah, besok rekam medis, lusa silsilah keluarga. Kita bukan sedang melawan wacana berbeda. Kita sedang melawan kebohongan yang dibungkus ilmu palsu. Dan terhadap kebohongan semacam itu, hanya satu sikap yang pantas. Lawan. Kebenaran tidak butuh panggung. Ia berdiri sendiri. Dan ketika waktunya tiba, ia akan datang seperti badai, meruntuhkan semua yang dibangun di atas kepalsuan. Kita tidak akan diam, karena kebenaran yang diam adalah kebenaran yang kalah. Sudah cukup, saatnya kita garis batas untuk demokrasi, untuk akal sehat, untuk masa depan bangsa. TPUA, Roy Suryo, dan Fauzia mencoba membangun persepsi seolah dunia akademik internasional sedang menyoroti isu ijazah Presiden Jokowi, padahal yang mereka sajikan hanyalah panggung penuh ilusi moral yang tidak berdasar. Dalam video ini, kita akan kupas tuntas narasi mereka, bukan dengan teori konspirasi, tapi dengan logika, data, dan keberanian untuk bicara jujur. Jika Anda masih peduli pada akal sehat bangsa ini, simak sampai akhir. Sebab diam terhadap kebohongan berarti memberi ruang bagi kebenaran untuk diinjak-injak. Di tengah negeri yang berjuang melawan korupsi, kemiskinan, dan tantangan global, ada sekelompok orang yang justru sibuk menggiring isu selembar ijazah dari 3 dekade silam. Bukan soal teknologi, geopolitik, atau daya saing nasional, melainkan polemik lama yang terus dihidupkan ulang. Ironisnya, mereka mengklaim bahwa ini riset ilmiah, bahkan mengaku didukung oleh ilmuwan dari Amerika, Australia, hingga Eropa. Tiba-tiba mereka tampil seolah akademisi kelas dunia, padahal kapasitas untuk duduk di forum ilmiah pun belum tentu dimiliki. Yang mereka lakukan bukan pencarian kebenaran, tapi penggiringan opini berbasis kebencian. Mereka menjalankan operasi opini yang dibungkus jargon akademik, namun disampaikan dengan penuh prasangka dan dendam pribadi. Ketika jalur hukum tidak membuahkan hasil, mereka beralih pada narasi ilmiah palsu, berharap nama-nama asing bisa memperkuat tuduhan yang tak berdasar. Namun patut ditanyakan, sejak kapan mereka memiliki akses pada peer-reviewed investigation di lembaga akademik internasional untuk meneliti dokumen resmi negara? Nama-nama ilmuwan yang disebut pun tak pernah bisa diverifikasi. Jargon seperti riset forensik dan istilah ilmiah lainnya hanya dipakai untuk membungkus opini yang rapuh. Kebenaran sejati tidak bisa dibungkus dengan kebusukan etika.
Ilmu pengetahuan tidak dijalankan lewat cercaan, asumsi, dan manipulasi. Oh, ini bukan soal ijazah, ini soal delegitimasi. Mereka kalah dalam narasi, dukungan publik, dan relevansi politik. Maka, upaya terakhir adalah mencoba menjatuhkan simbol keberhasilan Jokowi, kepercayaan rakyat. Sayangnya mereka lupa bahwa kepercayaan publik tidak dibangun dari ijazah semata, tapi dari kerja nyata, kepemimpinan konsisten, dan rekam jejak yang bisa diuji waktu. TPUA dan para pendukungnya kini berada dalam posisi yang lemah. Mereka bukan pencari kebenaran, melainkan pemain bayangan dalam permainan politik yang frustrasi. Roy Suryo tampil layaknya investigator independen, namun semua tahu ini bukan soal keilmuan. Ini soal menggiring opini menjelang transisi kekuasaan Prabowo Gibran. Targetnya bukan hanya Jokowi, tapi kesinambungan pengaruhnya. Mereka tahu Jokowi masih terlalu kuat untuk dilawan secara politik terbuka, maka narasi dijungkir balikkan. Seolah ini gerakan internasional padahal hanya suara segelintir kelompok di dalam negeri. Retorika ini sudah basi. Gunakan nama asing, lempar, istilah ilmiah, bangun sensasi. Tapi ketika ditanya bukti, jawaban kosong. Yang ada hanyalah monolog sepihak, PDF editan, dan grafik buatan sendiri. Tidak ada publikasi ilmiah, tidak ada transparansi metodologis. Ini bukan sains, ini propaganda. Roy dan Tifauzia bukan tokoh akademik yang kredibel. Roy adalah mantan politisi yang gagal, kini menggunakan keahlian telematikanya untuk membangun keraguan, bukan kebenaran. Tifauzia berlatar belakang kedokteran, tiba-tiba menjadi ahli dokumen, grafologi, dan linguistik. Padahal ini bukan kapasitasnya. Ia meminjam bahasa ilmiah untuk menutupi motif pribadi. Semua ini bukan tentang keilmuan. Ini tentang agenda politik terselubung. Mereka tahu tidak bisa menjatuhkan Jokowi lewat pemilu, maka diseranglah legitimasi personalnya. Ketika jalur hukum mentok, dibangunlah narasi sains semu. Namun sayangnya, setiap kali narasi mereka dibantah oleh lembaga resmi seperti UI, Kemendikbud, hingga Mahkamah Agung, mereka menuduh institusi-institusi ini telah disusupi. Ini delusi yang berbahaya. Jika dibiarkan, bisa menghancurkan kepercayaan terhadap lembaga negara, institusi pendidikan, dan sistem hukum. Jika masyarakat percaya bahwa ijazah bisa dipalsukan dan negara membiarkannya, maka kepercayaan kolektif runtuh. Dan ketika kepercayaan hancur, bangsa ini berada di ambang kehancuran moral. Apa yang mereka cari bukan keadilan. Jika iya, seharusnya mereka hadir di forum resmi, membawa bukti sah dan argumen rasional. Tapi tidak, yang mereka lakukan hanyalah gerilya opini di media sosial, memanipulasi transkrip, memotong dokumen, dan menyebar ilusi bahwa Jokowi adalah penipu. Ini bukan sekadar kebohongan, ini kriminalitas intelektual, penyalahgunaan sains dan pengetahuan untuk kepentingan politik. Mereka menyebut diri pencari kebenaran, tapi lari dari hukum. Mereka bicara soal ilmiah, tapi tak pernah mengajukan jurnal. Mereka berlindung di balik istilah asing, tapi tak punya keberanian untuk membuktikan apapun secara transparan. Inilah ujian sesungguhnya, bukan untuk Jokowi, tapi untuk kita sebagai bangsa. Apakah kita akan membiarkan kebenaran dikalahkan oleh kebencian yang dibungkus jargon akademik? Apakah kita akan diam saat demokrasi digerus oleh suara-suara nyaring yang tak bertanggung jawab? Mereka tidak sedang berdiskusi. Mereka menciptakan noise, kebisingan yang dibuat agar publik bingung dan mulai meragukan segala sesuatu. Ini bukan debat ilmiah, ini sabotase terhadap akal sehat. Kita harus bersikap, bukan untuk membela individu, tapi untuk melindungi integritas nasional. Karena jika kita biarkan, bukan hanya Jokowi yang akan diserang. Siapapun pemimpin ke depan bisa menjadi korban serupa. Hari ini ijazah, besok rekam medis, lusa silsilah keluarga. Kita bukan sedang melawan wacana berbeda. Kita sedang melawan kebohongan yang dibungkus ilmu palsu. Dan terhadap kebohongan semacam itu, hanya satu sikap yang pantas. Lawan. Kebenaran tidak butuh panggung.
Ia berdiri sendiri, dan ketika waktunya tiba, ia akan datang seperti badai, meruntuhkan semua yang dibangun di atas kepalsuan. Kita tidak akan diam, karena kebenaran yang diam adalah kebenaran yang kalah. Sudah cukup, saatnya kita garis batas untuk demokrasi, untuk akal sehat, untuk masa depan bangsa. TPUA, Roy Suryo, dan Fauzia mencoba membangun persepsi seolah dunia akademik internasional sedang menyoroti isu ijazah Presiden Jokowi, padahal yang mereka sajikan hanyalah panggung penuh ilusi moral yang tidak berdasar. Dalam video ini, kita akan kupas tuntas narasi mereka, bukan dengan teori konspirasi, tapi dengan logika, data, dan keberanian untuk bicara jujur. Jika Anda masih peduli pada akal sehat bangsa ini, simak sampai akhir. Sebab diam terhadap kebohongan berarti memberi ruang bagi kebenaran untuk diinjak-injak. Di tengah negeri yang berjuang melawan korupsi, kemiskinan, dan tantangan global, ada sekelompok orang yang justru sibuk menggiring isu selembar ijazah dari 3 dekade silam. Bukan soal teknologi, geopolitik, atau daya saing nasional, melainkan polemik lama yang terus dihidupkan ulang. Ironisnya, mereka mengklaim bahwa ini riset ilmiah, bahkan mengaku didukung oleh ilmuwan dari Amerika, Australia, hingga Eropa. Tiba-tiba mereka tampil seolah akademisi kelas dunia, padahal kapasitas untuk duduk di forum ilmiah pun belum tentu dimiliki. Yang mereka lakukan bukan pencarian kebenaran, tapi penggiringan opini berbasis kebencian. Mereka menjalankan operasi opini yang dibungkus jargon akademik, namun disampaikan dengan penuh prasangka dan dendam pribadi. Ketika jalur hukum tidak membuahkan hasil, mereka beralih pada narasi ilmiah palsu, berharap nama-nama asing bisa memperkuat tuduhan yang tak berdasar. Namun patut ditanyakan, sejak kapan mereka memiliki akses pada peer-reviewed investigation di lembaga akademik internasional untuk meneliti dokumen resmi negara? Nama-nama ilmuwan yang disebut pun tak pernah bisa diverifikasi. Jargon seperti riset forensik dan istilah ilmiah lainnya hanya dipakai untuk membungkus opini yang rapuh. Kebenaran sejati tidak bisa dibungkus dengan kebusukan etika. Ilmu pengetahuan tidak dijalankan lewat cercaan, asumsi, dan manipulasi. Ini bukan soal ijazah, ini soal delegitimasi. Mereka kalah dalam narasi, dukungan publik, dan relevansi politik. Maka, upaya terakhir adalah mencoba menjatuhkan simbol keberhasilan Jokowi, kepercayaan rakyat. Sayangnya, mereka lupa bahwa kepercayaan publik tidak dibangun dari ijazah semata, tapi dari kerja nyata, kepemimpinan konsisten, dan rekam jejak yang bisa diuji waktu. TPUA dan para pendukungnya kini berada dalam posisi yang lemah. Mereka bukan pencari kebenaran, melainkan pemain bayangan dalam permainan politik yang frustrasi. Roy Suryo tampil layaknya investigator independen, namun semua tahu ini bukan soal keilmuan. Ini soal menggiring opini menjelang transisi kekuasaan Prabowo Gibran. Targetnya bukan hanya Jokowi, tapi kesinambungan pengaruhnya. Mereka tahu Jokowi masih terlalu kuat untuk dilawan secara politik terbuka, maka narasi dijungkir balikkan. Seolah ini gerakan internasional padahal hanya suara segelintir kelompok di dalam negeri. Retorika ini sudah basi. Gunakan nama asing, lempar, istilah ilmiah, bangun sensasi. Tapi ketika ditanya bukti, jawaban kosong. Yang ada hanyalah monolog sepihak, PDF editan, dan grafik buatan sendiri. Tidak ada publikasi ilmiah, tidak ada transparansi metodologis. Ini bukan sains, ini propaganda. Roy dan Fauzia bukan tokoh akademik yang kredibel. Roy adalah mantan politisi yang gagal, kini menggunakan keahlian telematikanya untuk membangun keraguan, bukan kebenaran. Fauzia berlatar belakang kedokteran, tiba-tiba menjadi ahli dokumen, grafologi, dan linguistik. Padahal ini bukan kapasitasnya. Ia meminjam bahasa ilmiah untuk menutupi motif pribadi. Semua ini bukan tentang keilmuan. Ini tentang agenda politik terselubung. Mereka tahu tidak bisa menjatuhkan Jokowi lewat pemilu, maka diseranglah legitimasi personalnya. Ketika jalur hukum mentok, dibangunlah narasi sains semu. Namun sayangnya,
setiap kali narasi mereka dibantah oleh lembaga resmi seperti UI, Kemendikbud, hingga Mahkamah Agung, mereka menuduh institusi-institusi ini telah disusupi. Ini delusi yang berbahaya. Jika dibiarkan, bisa menghancurkan kepercayaan terhadap lembaga negara, institusi pendidikan, dan sistem hukum. Jika masyarakat percaya bahwa ijazah bisa dipalsukan dan negara membiarkannya, maka kepercayaan kolektif runtuh. Dan ketika kepercayaan hancur, bangsa ini berada di ambang kehancuran moral. Apa yang mereka cari bukan keadilan. Jika iya, seharusnya mereka hadir di forum resmi, membawa bukti sah dan argumen rasional. Tapi tidak, yang mereka lakukan hanyalah gerilya opini di media sosial, memanipulasi transkrip, memotong dokumen, dan menyebar ilusi bahwa Jokowi adalah penipu. Ini bukan sekadar kebohongan, ini kriminalitas intelektual, penyalahgunaan sains dan pengetahuan untuk kepentingan politik. Mereka menyebut diri pencari kebenaran, tapi lari dari hukum. Mereka bicara soal ilmiah, tapi tak pernah mengajukan jurnal. Mereka berlindung di balik istilah asing, tapi tak punya keberanian untuk membuktikan apapun secara transparan. Inilah ujian sesungguhnya, bukan untuk Jokowi, tapi untuk kita sebagai bangsa. Apakah kita akan membiarkan kebenaran dikalahkan oleh kebencian yang dibungkus jargon akademik? Apakah kita akan diam saat demokrasi digerus oleh suara-suara nyaring yang tak bertanggung jawab? Mereka tidak sedang berdiskusi. Mereka menciptakan noise, kebisingan yang dibuat agar publik bingung dan mulai meragukan segala sesuatu. Ini bukan debat ilmiah, ini sabotase terhadap akal sehat. Kita harus bersikap, bukan untuk membela individu, tapi untuk melindungi integritas nasional. Karena jika kita biarkan, bukan hanya Jokowi yang akan diserang. Siapapun pemimpin ke depan bisa menjadi korban serupa. Hari ini ijazah, besok rekam medis, lusa silsilah keluarga. Kita bukan sedang melawan wacana berbeda. Kita sedang melawan kebohongan yang dibungkus ilmu palsu. Dan terhadap kebohongan semacam itu, hanya satu sikap yang pantas. Lawan. Kebenaran tidak butuh panggung. Ia berdiri sendiri. Dan ketika waktunya tiba, ia akan datang seperti badai, meruntuhkan semua yang dibangun di atas kepalsuan. Kita tidak akan diam, karena kebenaran yang diam adalah kebenaran yang kalah. Sudah cukup, saatnya kita garis batas untuk demokrasi, untuk akal sehat, untuk masa depan bangsa. TPUA, Roy Suryo, dan Fauzia mencoba membangun persepsi seolah dunia akademik internasional sedang menyoroti isu ijazah Presiden Jokowi, padahal yang mereka sajikan hanyalah panggung penuh ilusi moral yang tidak berdasar. Dalam video ini, kita akan kupas tuntas narasi mereka, bukan dengan teori konspirasi, tapi dengan logika, data, dan keberanian untuk bicara jujur. Jika Anda masih peduli pada akal sehat bangsa ini, simak sampai akhir. Sebab diam terhadap kebohongan berarti memberi ruang bagi kebenaran untuk diinjak-injak. Di tengah negeri yang berjuang melawan korupsi, kemiskinan, dan tantangan global, ada sekelompok orang yang justru sibuk menggiring isu selembar ijazah dari 3 dekade silam. Bukan soal teknologi, geopolitik, atau daya saing nasional, melainkan polemik lama yang terus dihidupkan ulang. Ironisnya, mereka mengklaim bahwa ini riset ilmiah, bahkan mengaku didukung oleh ilmuwan dari Amerika, Australia, hingga Eropa. Tiba-tiba mereka tampil seolah akademisi kelas dunia, padahal kapasitas untuk duduk di forum ilmiah pun belum tentu dimiliki. Yang mereka lakukan bukan pencarian kebenaran, tapi penggiringan opini berbasis kebencian. Mereka menjalankan operasi opini yang dibungkus jargon akademik, namun disampaikan dengan penuh prasangka dan dendam pribadi. Ketika jalur hukum tidak membuahkan hasil, mereka beralih pada narasi ilmiah palsu, berharap nama-nama asing bisa memperkuat tuduhan yang tak berdasar. Namun patut ditanyakan, sejak kapan mereka memiliki akses pada peer-reviewed investigation di lembaga akademik internasional untuk meneliti dokumen resmi negara? Nama-nama ilmuwan yang disebut pun tak pernah bisa diverifikasi.
Jargon seperti riset forensik dan istilah ilmiah lainnya hanya dipakai untuk membungkus opini yang rapuh. Kebenaran sejati tidak bisa dibungkus dengan kebusukan etika. Ilmu pengetahuan tidak dijalankan lewat cercaan, asumsi, dan manipulasi. Oh, ini bukan soal ijazah, ini soal delegitimasi. Mereka kalah dalam narasi, dukungan publik, dan relevansi politik. Maka, upaya terakhir adalah mencoba menjatuhkan simbol keberhasilan Jokowi, kepercayaan rakyat. Sayangnya mereka lupa bahwa kepercayaan publik tidak dibangun dari ijazah semata, tapi dari kerja nyata, kepemimpinan konsisten, dan rekam jejak yang bisa diuji waktu. TPUA dan para pendukungnya kini berada dalam posisi yang lemah. Mereka bukan pencari kebenaran, melainkan pemain bayangan dalam permainan politik yang frustrasi. Roy Suryo tampil layaknya investigator independen, namun semua tahu ini bukan soal keilmuan. Ini soal menggiring opini menjelang transisi kekuasaan Prabowo Gibran. Targetnya bukan hanya Jokowi, tapi kesinambungan pengaruhnya. Mereka tahu Jokowi masih terlalu kuat untuk dilawan secara politik terbuka, maka narasi dijungkir balikkan. Seolah ini gerakan internasional padahal hanya suara segelintir kelompok di dalam negeri. Retorika ini sudah basi. Gunakan nama asing, lempar, istilah ilmiah, bangun sensasi. Tapi ketika ditanya bukti, jawaban kosong. Yang ada hanyalah monolog sepihak, PDF editan, dan grafik buatan sendiri. Tidak ada publikasi ilmiah, tidak ada transparansi metodologis. Ini bukan sains, ini propaganda. Roy dan Tifauzia bukan tokoh akademik yang kredibel. Roy adalah mantan politisi yang gagal, kini menggunakan keahlian telematikanya untuk membangun keraguan, bukan kebenaran. Tifauzia berlatar belakang kedokteran, tiba-tiba menjadi ahli dokumen, grafologi, dan linguistik. Padahal ini bukan kapasitasnya. Ia meminjam bahasa ilmiah untuk menutupi motif pribadi. Semua ini bukan tentang keilmuan. Ini tentang agenda politik terselubung. Mereka tahu tidak bisa menjatuhkan Jokowi lewat pemilu, maka diseranglah legitimasi personalnya. Ketika jalur hukum mentok, dibangunlah narasi sains semu. Namun sayangnya, setiap kali narasi mereka dibantah oleh lembaga resmi seperti UI, Kemendikbud, hingga Mahkamah Agung, mereka menuduh institusi-institusi ini telah disusupi. Ini delusi yang berbahaya. Jika dibiarkan, bisa menghancurkan kepercayaan terhadap lembaga negara, institusi pendidikan, dan sistem hukum. Jika masyarakat percaya bahwa ijazah bisa dipalsukan dan negara membiarkannya, maka kepercayaan kolektif runtuh. Dan ketika kepercayaan hancur, bangsa ini berada di ambang kehancuran moral. Apa yang mereka cari bukan keadilan. Jika iya, seharusnya mereka hadir di forum resmi, membawa bukti sah dan argumen rasional. Tapi tidak, yang mereka lakukan hanyalah gerilya opini di media sosial, memanipulasi transkrip, memotong dokumen, dan menyebar ilusi bahwa Jokowi adalah penipu. Ini bukan sekadar kebohongan, ini kriminalitas intelektual, penyalahgunaan sains dan pengetahuan untuk kepentingan politik. Mereka menyebut diri pencari kebenaran, tapi lari dari hukum. Mereka bicara soal ilmiah, tapi tak pernah mengajukan jurnal. Mereka berlindung di balik istilah asing, tapi tak punya keberanian untuk membuktikan apapun secara transparan. Inilah ujian sesungguhnya, bukan untuk Jokowi, tapi untuk kita sebagai bangsa. Apakah kita akan membiarkan kebenaran dikalahkan oleh kebencian yang dibungkus jargon akademik? Apakah kita akan diam saat demokrasi digerus oleh suara-suara nyaring yang tak bertanggung jawab? Mereka tidak sedang berdiskusi. Mereka menciptakan noise, kebisingan yang dibuat agar publik bingung dan mulai meragukan segala sesuatu. Ini bukan debat ilmiah, ini sabotase terhadap akal sehat. Kita harus bersikap, bukan untuk membela individu, tapi untuk melindungi integritas nasional. Karena jika kita biarkan, bukan hanya Jokowi yang akan diserang. Siapapun pemimpin ke depan bisa menjadi korban serupa. Hari ini ijazah, besok rekam medis, lusa silsilah keluarga. Kita bukan sedang melawan wacana berbeda. Kita sedang melawan
kebohongan yang dibungkus ilmu palsu. Dan terhadap kebohongan semacam itu, hanya satu sikap yang pantas. Lawan. Kebenaran tidak butuh panggung. Ia berdiri sendiri. Dan ketika waktunya tiba, ia akan datang seperti badai, meruntuhkan semua yang dibangun di atas kepalsuan. Kita tidak akan diam, karena kebenaran yang diam adalah kebenaran yang kalah. Sudah cukup, saatnya kita garis batas untuk demokrasi, untuk akal sehat, untuk masa depan bangsa. TPUA, Roy Suryo, dan Tifauzia mencoba membangun persepsi seolah dunia akademik internasional sedang menyoroti isu ijazah Presiden Jokowi, padahal yang mereka sajikan hanyalah panggung penuh ilusi moral yang tidak berdasar. Dalam video ini, kita akan kupas tuntas narasi mereka, bukan dengan teori konspirasi, tapi dengan logika, data, dan keberanian untuk bicara jujur. Jika Anda masih peduli pada akal sehat bangsa ini, simak sampai akhir. Sebab diam terhadap kebohongan berarti memberi ruang bagi kebenaran untuk diinjak-injak. Di tengah negeri yang berjuang melawan korupsi, kemiskinan, dan tantangan global, ada sekelompok orang yang justru sibuk menggiring isu selembar ijazah dari 3 dekade silam. Bukan soal teknologi, geopolitik, atau daya saing nasional, melainkan polemik lama yang terus dihidupkan ulang. Ironisnya, mereka mengklaim bahwa ini riset ilmiah, bahkan mengaku didukung oleh ilmuwan dari Amerika, Australia, hingga Eropa. Tiba-tiba mereka tampil seolah akademisi kelas dunia, padahal kapasitas untuk duduk di forum ilmiah pun belum tentu dimiliki. Yang mereka lakukan bukan pencarian kebenaran, tapi penggiringan opini berbasis kebencian. Mereka menjalankan operasi opini yang dibungkus jargon akademik, namun disampaikan dengan penuh prasangka dan dendam pribadi. Ketika jalur hukum tidak membuahkan hasil, mereka beralih pada narasi ilmiah palsu, berharap nama-nama asing bisa memperkuat tuduhan yang tak berdasar. Namun patut ditanyakan, sejak kapan mereka memiliki akses pada peer-reviewed investigation di lembaga akademik internasional untuk meneliti dokumen resmi negara? Nama-nama ilmuwan yang disebut pun tak pernah bisa diverifikasi. Jargon seperti riset forensik dan istilah ilmiah lainnya hanya dipakai untuk membungkus opini yang rapuh. Kebenaran sejati tidak bisa dibungkus dengan kebusukan etika. Ilmu pengetahuan tidak dijalankan lewat cercaan, asumsi, dan manipulasi. Oh, ini bukan soal ijazah, ini soal delegitimasi. Mereka kalah dalam narasi, dukungan publik, dan relevansi politik. Maka, upaya terakhir adalah mencoba menjatuhkan simbol keberhasilan Jokowi, kepercayaan rakyat. Sayangnya, mereka lupa bahwa kepercayaan publik tidak dibangun dari ijazah semata, tapi dari kerja nyata, kepemimpinan konsisten, dan rekam jejak yang bisa diuji waktu. TPUA dan para pendukungnya kini berada dalam posisi yang lemah. Mereka bukan pencari kebenaran, melainkan pemain bayangan dalam permainan politik yang frustrasi. Roy Suryo tampil layaknya investigator independen, namun semua tahu ini bukan soal keilmuan. Ini soal menggiring opini menjelang transisi kekuasaan Prabowo Gibran. Targetnya bukan hanya Jokowi, tapi kesinambungan pengaruhnya. Mereka tahu Jokowi masih terlalu kuat untuk dilawan secara politik terbuka, maka narasi dijungkir balikkan. Seolah ini gerakan internasional padahal hanya suara segelintir kelompok di dalam negeri. Retorika ini sudah basi. Gunakan nama asing, lempar, istilah ilmiah, bangun sensasi. Tapi ketika ditanya bukti, jawaban kosong. Yang ada hanyalah monolog sepihak, PDF editan, dan grafik buatan sendiri. Tidak ada publikasi ilmiah, tidak ada transparansi metodologis. Ini bukan sains, ini propaganda. Roy dan Tifauzia bukan tokoh akademik yang kredibel. Roy adalah mantan politisi yang gagal, kini menggunakan keahlian telematikanya untuk membangun keraguan, bukan kebenaran. Tifauzia berlatar belakang kedokteran, tiba-tiba menjadi ahli dokumen, grafologi, dan linguistik. Padahal ini bukan kapasitasnya. Ia meminjam bahasa ilmiah untuk menutupi motif pribadi. Semua ini bukan tentang keilmuan. Ini tentang agenda politik terselubung.
Mereka tahu tidak bisa menjatuhkan Jokowi lewat pemilu, maka diseranglah legitimasi personalnya. Ketika jalur hukum mentok, dibangunlah narasi sains semu. Namun sayangnya, setiap kali narasi mereka dibantah oleh lembaga resmi seperti UI, Kemendikbud, hingga Mahkamah Agung, mereka menuduh institusi-institusi ini telah disusupi. Ini delusi yang berbahaya. Jika dibiarkan, bisa menghancurkan kepercayaan terhadap lembaga negara, institusi pendidikan, dan sistem hukum. Jika masyarakat percaya bahwa ijazah bisa dipalsukan dan negara membiarkannya, maka kepercayaan kolektif runtuh. Dan ketika kepercayaan hancur, bangsa ini berada di ambang kehancuran moral. Apa yang mereka cari bukan keadilan. Jika iya, seharusnya mereka hadir di forum resmi, membawa bukti sah dan argumen rasional. Tapi tidak, yang mereka lakukan hanyalah gerilya opini di media sosial, memanipulasi transkrip, memotong dokumen, dan menyebar ilusi bahwa Jokowi adalah penipu. Ini bukan sekadar kebohongan, ini kriminalitas intelektual, penyalahgunaan sains dan pengetahuan untuk kepentingan politik. Mereka menyebut diri pencari kebenaran, tapi lari dari hukum. Mereka bicara soal ilmiah, tapi tak pernah mengajukan jurnal. Mereka berlindung di balik istilah asing, tapi tak punya keberanian untuk membuktikan apapun secara transparan. Inilah ujian sesungguhnya, bukan untuk Jokowi, tapi untuk kita sebagai bangsa. Apakah kita akan membiarkan kebenaran dikalahkan oleh kebencian yang dibungkus jargon akademik? Apakah kita akan diam saat demokrasi digerus oleh suara-suara nyaring yang tak bertanggung jawab? Mereka tidak sedang berdiskusi. Mereka menciptakan noise, kebisingan yang dibuat agar publik bingung dan mulai meragukan segala sesuatu. Ini bukan debat ilmiah, ini sabotase terhadap akal sehat. Kita harus bersikap, bukan untuk membela individu, tapi untuk melindungi integritas nasional. Karena jika kita biarkan, bukan hanya Jokowi yang akan diserang. Siapapun pemimpin ke depan bisa menjadi korban serupa. Hari ini ijazah, besok rekam medis, lusa silsilah keluarga. Kita bukan sedang melawan wacana berbeda. Kita sedang melawan kebohongan yang dibungkus ilmu palsu. Dan terhadap kebohongan semacam itu, hanya satu sikap yang pantas. Lawan. Kebenaran tidak butuh panggung. Ia berdiri sendiri. Dan ketika waktunya tiba, ia akan datang seperti badai, meruntuhkan semua yang dibangun di atas kepalsuan. Kita tidak akan diam, karena kebenaran yang diam adalah kebenaran yang kalah. Sudah cukup, saatnya kita garis batas untuk demokrasi, untuk akal sehat, untuk masa depan bangsa. TPUA, Roy Suryo, dan Fauzia mencoba membangun persepsi seolah dunia akademik internasional sedang menyoroti isu ijazah Presiden Jokowi, padahal yang mereka sajikan hanyalah panggung penuh ilusi moral yang tidak berdasar. Dalam video ini, kita akan kupas tuntas narasi mereka, bukan dengan teori konspirasi, tapi dengan logika, data, dan keberanian untuk bicara jujur. Jika Anda masih peduli pada akal sehat bangsa ini, simak sampai akhir. Sebab diam terhadap kebohongan berarti memberi ruang bagi kebenaran untuk diinjak-injak. Di tengah negeri yang berjuang melawan korupsi, kemiskinan, dan tantangan global, ada sekelompok orang yang justru sibuk menggiring isu selembar ijazah dari 3 dekade silam. Bukan soal teknologi, geopolitik, atau daya saing nasional, melainkan polemik lama yang terus dihidupkan ulang. Ironisnya, mereka mengklaim bahwa ini riset ilmiah, bahkan mengaku didukung oleh ilmuwan dari Amerika, Australia, hingga Eropa. Tiba-tiba mereka tampil seolah akademisi kelas dunia, padahal kapasitas untuk duduk di forum ilmiah pun belum tentu dimiliki. Yang mereka lakukan bukan pencarian kebenaran, tapi penggiringan opini berbasis kebencian. Mereka menjalankan operasi opini yang dibungkus jargon akademik, namun disampaikan dengan penuh prasangka dan dendam pribadi. Ketika jalur hukum tidak membuahkan hasil, mereka beralih pada narasi ilmiah palsu, berharap nama-nama asing bisa memperkuat tuduhan yang tak berdasar. Namun patut ditanyakan,
Sejak kapan mereka memiliki akses pada peer-reviewed investigation di lembaga akademik internasional untuk meneliti dokumen resmi negara? Nama-nama ilmuwan yang disebut pun tak pernah bisa diverifikasi. Jargon seperti riset forensik dan istilah ilmiah lainnya hanya dipakai untuk membungkus opini yang rapuh. Kebenaran sejati tidak bisa dibungkus dengan kebusukan etika. Ilmu pengetahuan tidak dijalankan lewat cercaan, asumsi, dan manipulasi. Oh, ini bukan soal ijazah, ini soal delegitimasi. Mereka kalah dalam narasi, dukungan publik, dan relevansi politik. Maka, upaya terakhir adalah mencoba menjatuhkan simbol keberhasilan Jokowi, kepercayaan rakyat. Sayangnya mereka lupa bahwa kepercayaan publik tidak dibangun dari ijazah semata, tapi dari kerja nyata, kepemimpinan konsisten, dan rekam jejak yang bisa diuji waktu. TPUA dan para pendukungnya kini berada dalam posisi yang lemah. Mereka bukan pencari kebenaran, melainkan pemain bayangan dalam permainan politik yang frustrasi. Roy Suryo tampil layaknya investigator independen, namun semua tahu ini bukan soal keilmuan. Ini soal menggiring opini menjelang transisi kekuasaan Prabowo Gibran. Targetnya bukan hanya Jokowi, tapi kesinambungan pengaruhnya. Mereka tahu Jokowi masih terlalu kuat untuk dilawan secara politik terbuka, maka narasi dijungkir balikkan. Seolah ini gerakan internasional padahal hanya suara segelintir kelompok di dalam negeri. Retorika ini sudah basi. Gunakan nama asing, lempar, istilah ilmiah, bangun sensasi. Tapi ketika ditanya bukti, jawaban kosong. Yang ada hanyalah monolog sepihak, PDF editan, dan grafik buatan sendiri. Tidak ada publikasi ilmiah, tidak ada transparansi metodologis. Ini bukan sains, ini propaganda. Roy dan Tifauzia bukan tokoh akademik yang kredibel. Roy adalah mantan politisi yang gagal, kini menggunakan keahlian telematikanya untuk membangun keraguan, bukan kebenaran. Tifauzia berlatar belakang kedokteran, tiba-tiba menjadi ahli dokumen, grafologi, dan linguistik. Padahal ini bukan kapasitasnya. Ia meminjam bahasa ilmiah untuk menutupi motif pribadi. Semua ini bukan tentang keilmuan. Ini tentang agenda politik terselubung. Mereka tahu tidak bisa menjatuhkan Jokowi lewat pemilu, maka diseranglah legitimasi personalnya. Ketika jalur hukum mentok, dibangunlah narasi sains semu. Namun sayangnya, setiap kali narasi mereka dibantah oleh lembaga resmi seperti UI, Kemendikbud, hingga Mahkamah Agung, mereka menuduh institusi-institusi ini telah disusupi. Ini delusi yang berbahaya. Jika dibiarkan, bisa menghancurkan kepercayaan terhadap lembaga negara, institusi pendidikan, dan sistem hukum. Jika masyarakat percaya bahwa ijazah bisa dipalsukan dan negara membiarkannya, maka kepercayaan kolektif runtuh. Dan ketika kepercayaan hancur, bangsa ini berada di ambang kehancuran moral. Apa yang mereka cari bukan keadilan. Jika iya, seharusnya mereka hadir di forum resmi, membawa bukti sah dan argumen rasional. Tapi tidak, yang mereka lakukan hanyalah gerilya opini di media sosial, memanipulasi transkrip, memotong dokumen, dan menyebar ilusi bahwa Jokowi adalah penipu. Ini bukan sekadar kebohongan, ini kriminalitas intelektual, penyalahgunaan sains dan pengetahuan untuk kepentingan politik. Mereka menyebut diri pencari kebenaran, tapi lari dari hukum. Mereka bicara soal ilmiah, tapi tak pernah mengajukan jurnal. Mereka berlindung di balik istilah asing, tapi tak punya keberanian untuk membuktikan apapun secara transparan. Inilah ujian sesungguhnya, bukan untuk Jokowi, tapi untuk kita sebagai bangsa. Apakah kita akan membiarkan kebenaran dikalahkan oleh kebencian yang dibungkus jargon akademik? Apakah kita akan diam saat demokrasi digerus oleh suara-suara nyaring yang tak bertanggung jawab? Mereka tidak sedang berdiskusi. Mereka menciptakan noise, kebisingan yang dibuat agar publik bingung dan mulai meragukan segala sesuatu. Ini bukan debat ilmiah, ini sabotase terhadap akal sehat. Kita harus bersikap, bukan untuk membela individu, tapi untuk melindungi integritas nasional. Karena jika kita biarkan, bukan hanya Jokowi yang akan diserang,
Siapapun pemimpin ke depan bisa menjadi korban serupa. Hari ini ijazah, besok rekam medis, lusa silsilah keluarga. Kita bukan sedang melawan wacana berbeda. Kita sedang melawan kebohongan yang dibungkus ilmu palsu. Dan terhadap kebohongan semacam itu, hanya satu sikap yang pantas. Lawan. Kebenaran tidak butuh panggung. Ia berdiri sendiri. Dan ketika waktunya tiba, ia akan datang seperti badai, meruntuhkan semua yang dibangun di atas kepalsuan. Kita tidak akan diam, karena kebenaran yang diam adalah kebenaran yang kalah. Sudah cukup, saatnya kita garis batas untuk demokrasi, untuk akal sehat, untuk masa depan bangsa.